أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Al-Quran adalah kalamullah yang suci serta petunjuk bagi mereka yang beriman terhadap ayat-ayatnya. Selain mengandung banyak syariat-syariat di dalamnya, juga pahala yang sangat besar bila seseorang baca dan amalkan. Betapa tidak, Al-Quran tidak hanya menjelaskan mengenai ketuhanan, tetapi juga menerangkan bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia lainnya, menjalin hubungan yang harmonis satu dengan lainnya. Sungguh kalam ilahi yang sangat agung dan sangat tinggi dan tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dituduh bahwa Al-Quran yang dimaksud hanyalah karangan Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menantang mereka membuat satu surah yang serupa dan tidak meminta pertolongannya kalau mereka merasa paling benar. Maka tantangan itu sampai detik ini tidak satupun manusia yang mampu membuat tandingan semacam Al-Quran meskipun hanya seayat. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus membantah tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa surah yang sangat agung
dan memiliki keutamaan serta asbabul nuzul yang istimewa bila manusia pelajari. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dapat seseorang amalkan setiap malam sebelum tidur, maka pahala membacanya sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan keutamaan membaca 2 akhir dari surah Al-Baqarah sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis sahih, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa barang siapa yang membaca setiap malam 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka mereka akan diberi kecukupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah adalah ayat yang sangat mulia dan hanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberikan ayat-ayat akhir dari surah Al-Baqarah dari sebuah perbendaharaan yang terletak di bawah arsy yang tidak diberikan kepada satupun nabi sebelumku. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan bila membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah selama 3 malam, kecuali rumah kita tidak akan dimasuki setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis kitab Lauhul Mahfuz 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menurunkan 2 ayat dari kitab tersebut menjadi akhir surah Al-Baqarah, dan tidaklah seseorang membacanya di dalam rumah selama 3 malam kecuali setan tidak akan memasukinya. Kemudian yang keempat adalah pahala membacanya sungguh sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Muhammad duduk di hadapan Jibril, maka beliau mendengar suara menggelegar dari atas kepalanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, maka Jibril berkata, ini adalah salah satu pintu langit yang telah terbuka hari ini, tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Turunlah darinya seorang malaikat, maka disebutkan ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Maka malaikat tersebut mengucapkan salam dan mengatakan, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, dan tidak ada seorang nabi pun yang pernah diberikan 2 cahaya ini, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca 1 huruf pun di antara 2 surah tersebut kecuali akan diberikan kepadamu. Pendengar yang budiman, tidak ada alasan lagi ketika seorang hamba mengetahui keutamaan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dalam hidupnya, kecuali hati mereka penuh dengan bisikan syaitan, karena setanlah yang sesungguhnya membenci mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama 2 terakhir dari surah Al-Baqarah. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam mengamalkan serta membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat, dan atas segala kesalahan serta kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.